Kongres ke-6 PDI Perjuangan kembali mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk ke-6 kalinya. Partai ini juga telah menegaskan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintahan Prabowo Gibran. Teka-teki waktu pelaksanaan Kongres ke-6 PDI Perjuangan terjawab sudah. Setelah sebelumnya ada kesan ditutup rapat-rapat, akhirnya pada Jumat 1 Agustus 2025, Kongres ke-6 PDI Perjuangan resmi dimulai di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali. Bali dipilih karena wilayah ini memiliki sejarah panjang sejak awal mula terbentuknya partai berlambang kepala banteng ini. Sebelum akhirnya resmi dimulai pada 1 Agustus, tak ada satupun internal PDI Perjuangan yang secara jelas menyebutkan tanggal pasti kapan pelaksanaan Kongres ke-6 PDIP yang akhirnya diberi tema Satyam Eva Jayate berderap dalam satu rampak barisan ini dimulai. Kesan senyap Kongres juga menguat dari tak adanya atribut partai di sekitar lokasi selayaknya acara besar sebuah partai politik. Kesan senyap memudar pada hari kedua Kongres, di mana akhirnya Megawati menyampaikan pidato politiknya di depan publik. Dalam pidatonya, banyak hal disinggung Mega, mulai dari Presiden harus turun tangan beresi urusan KPK, peristiwa kuda tuli, hingga urusan geopolitik dunia yang bisa berpengaruh ke Indonesia. Dalam pidato politiknya di Kongres ke-6 PDI Perjuangan, Megawati juga menegaskan sikap PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP menurut Megawati akan menjadi partai penyeimbang, bukan sebagai oposisi dan bukan juga koalisi. Berikut penjelasannya. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Namun internal PDIP membantah jika bebasnya Hasto merupakan hal transaksional. Hingga akhirnya struktur kepengurusan PDI Perjuangan diumumkan ke publik. Tak ada nama Hasto Kristianto di dalam daftar. Posisi Sekjen masih dirangkap oleh sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sementara pada posisi Ketua Bidang atau Pimpinan DPP, mayoritas masih dihiasi oleh nama-nama lama. Kenapa Sekjen belum diumumkan? Ya pasti Ibu punya pertimbangannya. Pertimbangan lebih matanglah baik untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar ke depan. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, posisi Sekjen yang masih kosong membuktikan kuatnya peran Hasto Kristianto sebagai Sekjen selama 2 periode sebelumnya yang membuat PDIP dalam posisi yang cukup dilematis saat ini. Banyak juga pihak yang mengatakan sangat mungkin Hasto Kristianto itu akan kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP. Kalau bicara tentang politik itu serba kemungkinan sangat mungkin. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa akan muncul nama-nama baru di luar Pak Hasto yang dinilai sebagai upaya untuk melakukan peremajaan dalam posisi Sekjen. Mengingat Hasto itu adalah salah satu Sekjen yang fenomenal dan jabatan sekjennya itu sudah 2 kali. Posisi PDIP tak mengambil jalan sebagai oposisi dan koalisi, menurut Adi juga dapat diartikan bahwa partai ini mengambil jalan moderat dan tak mau terjebak dalam fragmentasi yang cukup ekstrim. Dengan segala dinamikanya, pada akhirnya Kongres ke-6 PDI Perjuangan telah berhasil digelar. Ketua Umum sudah dikukuhkan, sikap partai sudah jelas dipaparkan. Tinggal masyarakat yang dapat menilai apakah PDI Perjuangan betul-betul dapat menjadi partai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kritik jika pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Dari Bali, Nabila Putri, Devi Fitriani melaporkan.